Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas secara global tentang keamanan jaringan. Saya langsung saja, kita masuk dulu pada konsep keamanan jaringan. Ini ya, konsep keamanan jaringan. Kita masuk ke definisinya ya. Jadi keamanan jaringan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan proteksi. Jadi ada satu kata kunci penting di sini, yaitu memberikan proteksi atau perlindungan dalam jaringan komputer. Dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Jadi kalau saya berikan ilustrasi itu, jaringan seperti ya, jaringan itu seperti barang ya. Ini tidak aktif pennya. Seperti barang yang ada dalam rumah kita ya. Jadi ini anggap saja kita punya emas, kan? Emas itu emas kita ya. Jadi kita di sini, kan? Emas itu ada dalam rumah ya. Anggap saja kita menjaga depan pintu. Ini barang berharga. Kemudian ya, orang itu sebenarnya ya mungkin ada yang bisa masuk, ada yang tidak bisa masuk, seperti itu. Jadi apa namanya, tugas kita adalah memproteksi, seperti definisinya tadi, memproteksi atau melindungi agar barang berharga ini tidak dicuri, seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Sangat penting untuk memonitor akses jaringan. Untuk memonitor akses jaringan. Ya ini ya, memonitor akses jaringan. Kenapa? Karena ya sedikit berbeda dengan yang saya gambarkan tadi ya. Kalau emas itu ada orang yang bisa masuk keluar rumah ya. Tetapi dalam jaringan itu dia lebih luas lagi atau lebih luas lagi. Jadi kalau ini barang berharga itu sebenarnya nih, jadi ada jalan ya, ini ada jalan yang bisa membuat orang yang mengakses sebenarnya emas tersebut, seperti itu. Nah, kenapa kita harus memonitor? Ya karena itu tadi, kita tidak mungkin melarang atau memblok jalan ini ya. Jadi kita tidak mungkin melarang orang untuk memblok jalan ini. Kenapa? Karena ya sistem kita ini akan diakses oleh orang yang memang berhak untuk mengakses. Artinya apa ya? Kita tetap harus membuka pintu. Jadi ini kan ada pengguna di luar sana ya, ada pengguna di luar sana. Anggap saja ini pengguna sah, ini pengguna tidak sah, gitu kan? Ya, pertanyaannya agar si A ini bisa masuk, ya mau tidak mau kita harus membuka jalan ini, kita harus membuka, seperti itu. Kita harus membuka. Tidak boleh ditutup. Kalau kita tutup, semua orang tidak bisa mengakses. Ya, jadi sistem kita tidak akan bisa diakses. Coba Anda kalau punya sistem, Anda cabut kabel jaringannya, matikan wifi-nya, maka ya buat apa buat sistem? Orang tidak akan bisa melakukan registrasi dan seterusnya, seperti itu. Jadi ya satu-satunya cara ya kita harus buka, gitu kan? Walaupun konsekuensinya semua orang sudah bisa mengakses. Nah, disinilah pentingnya ya kata kunci dari memonitor ini, seperti itu. Sini ya, memonitor. Kenapa? Karena ya ini barang berharga kita, ini jalan kita, ini jalan tadi kita, ini banyak. Nah, kenapa dimonitor? Karena ya itu tadi ya. Karena ya untuk memastikan bahwa jaringan dalam keadaan aman atau orang yang berlalu lalang ini adalah memang orang yang semestinya, seperti itu.
ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa ya kondisi jaringan ini aman gitu kan, atau tidak aman seperti itu, ya. Contohnya misalnya dalam sebuah sistem ya. Jadi saya gambar lagi di sini, dalam sebuah sistem ada namanya alat yang namanya firewall, ya. Firewall itu bisa membaca trafik yang masuk ataupun yang keluar. Pengguna kita orang Indonesia, gitu kan? Pengguna kita orang Indonesia. Terus sementara firewall membaca ini kok ada orang dari luar negeri yang mencoba beberapa kali masuk ke sistem ini, itu kan tidak logis sebenarnya. Mereka tidak punya kepentingan apa-apa. Nah, firewall bisa membaca ini. Ya, itulah kegunaan dari monitoring tadi. Contoh aplikatifnya ya. Jadi kalau kita monitoring ada kelainan, kita baca itu bisa kita antisipasi seperti itu. Jadi itulah kenapa kita perlu memonitor akses jaringan, ya, dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah, ya, mencegah penggunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Ya tidak sah maksudnya gini. Jadi bagaimana supaya barang berharga kita ini ada orang ya, ada pengguna, ya. Jadi orang yang memang berhak inilah yang bisa mengakses data kita, ya. Sementara si X ini yang dilarang ya, itu tidak bisa mengakses data berharga kita, seperti itu, data berharga kita. Jadi harus ada cara mengetahui bahwa si A ini adalah orang yang legal, memang diizinkan untuk masuk ke sistem kita, ini si A, dia boleh masuk. Sementara si X ini itu tidak boleh, kita larang gitu hanya, ya. Nah, contoh secara secara sistem adalah misalnya ya ada kasus misalnya ya. Jadi ini ada sebuah sumber daya jaringan, katakanlah sistem kita, kemudian ini ada si A gitu kan. Dia punya IP tetap ya misalnya ya. 192.168 misalnya 1 titik misalnya ya 1.1. Maka kita bisa set hanya orang yang mempunyai IP ini ya, IP nomor sekian yang bisa mengakses data kita seperti itu, ya. Jadi ada konfigurasi seperti itu. Biasanya ada settingannya di router ya, atau juga mungkin di firewall gitu. Penting kita tahu konsepnya dulu lah, ya, seperti itu. Ya, jadi bagaimana caranya supaya orang luar itu atau orang yang tidak sah itu bisa kita larang, bisa kita cegah untuk mengakses sumber daya yang kita punya, gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah bicara banyak tentang sumber daya. Ini yang udah salah ini. Saya buat pen aja. Ini sumber daya jaringan. Nah, sumber daya jaringan itu apa? Ya, kalau Anda membayangkan menggunakan sebuah aplikasi ya, misalnya tiket, gitu kan? Kenapa tiket itu bisa mengeluarkan jadwal pesawat, misalnya hari Senin ke Jakarta ada jadwal jam 8 sampai jam 12 misalnya. Nah, itu merupakan data, ya. Jadi contoh sumber daya jaringan di sini adalah data, itu ya, jadi data. Implementasinya banyak, ya. Data itu bisa berupa data yang ada di dalam database. Supaya bisa diakses itu pakai jaringan, gitu kan, jaringan. Kemudian ya ini yang kita harus lindungi, bagaimana supaya kita bisa melindungi dia, database. Kemudian contoh lain adalah sebuah file, seperti itu. Jadi misalnya kita menyimpan sebuah sistem yang bisa menyimpan gambar-gambar pribadi dari karyawan, misalnya foto karyawan atau mungkin data profil karyawan, ya kita harus bisa mencegah ya orang lain ya tidak bebas untuk mengakses data tersebut, seperti itu. Ini juga sebuah sumber daya, ya,
sebuah sumber daya. Seperti itu. Oke, terkait dengan keamanan jaringan, konsep keamanan jaringan saya kira seperti itu ya. Jadi Anda cukup memahami bahwa, ini saya clear dulu, memahami bahwa yang pertama, dalam jaringan itu kita punya sumber daya, ya, bisa berupa database, ya. Anda bisa cek jadwal pesawat, bisa berupa file, berupa gambar atau dokumen penting. Atau yang lain seperti itu. Bayangkan saja apa yang bisa Anda lihat di komputer, itulah salah satu contoh sumber daya jaringan seperti itu. Nah, dia itu dalam sebuah wadah ya, biasanya dalam sebuah server gitu kan, server. Kemudian dia diakses karena orang ingin mudah ya, dia mengakses. Jadi ada orang ini, sekumpulan orang, kemudian ya keamanan jaringan itu bagaimana supaya orang-orang yang tidak sah ini ya, orang-orang yang tidak seharusnya itu tidak secara bebas mengambil sumber daya penting yang ada di dalam server kita ya, dalam komputer kita. Ini sangat penting dalam perusahaan. Contoh misalnya bank itu kan, data orang itu sangat rahasia ya. Di bank itu orang harus memasukkan nomor KTP, ya, umurnya dan seterusnya. Dan itu sangat privasi. Maka tugas seorang ahli jaringan lah gitu ya, itu adalah melindungi aset tersebut ya, data tersebut. Kalau di kampus misalnya ya, bagaimana data mahasiswa itu bisa terlindungi. Jadi mahasiswa A boleh mengakses sementara orang luar tidak boleh. Itu ya. Di pemerintahan misalnya ada data-data penduduk, ya itu dilindungi. Ya, dilindungi, jangan sampai data itu bisa diakses secara bebas ya, atau katakanlah dicuri oleh orang yang tidak berhak seperti itu. Oke? Saya kira seperti itu. Silakan Anda kembangkan nanti melalui pembelajaran mandiri melalui internet.